Hai Mas Nugi, apa kabar Mas? Baik. Terima kasih Mas sudah hadir di podcastnya SGN. Pertama-tama Mas Nugi ini merupakan wakil ketua dari Beta UFO Indonesia ya Mas ya? Iya, ini wakil ketua Beta UFO Indonesia. Beta UFO itu apa sih Mas, perkumpulan apa? Kita komunitas peneliti dan pemerhati UFO di Indonesia. Kita sudah ada sejak tanggal 20 Oktober 1997. Udah sekitar 24 tahun, 25 tahun ya Mas ya? Ya, udah lama sekali. Biasanya apa yang didiskusin di Beta UFO itu Mas? Kita kebanyakan sih yang didiskusikan adalah penampakan UFO sih ya. Ya, analisa apakah benar UFO yang dilihat itu benar-benar UFO atau apakah itu cuma misalnya benda langit kayak pesawat terbang atau malah cuma efek editan digital software gitu. Seperti itu. Nah Mas, sebelum kita ngobrol terlalu panjang nih, background pendidikannya Mas Nugi itu apa ya? Maksudnya peminatan? Saya S1 di Teknik Fisika ITB, S2 di Manajemen Teknologi Informasi di Universitas Indonesia. Oke, itu kan jauh banget Mas dari UFO, alien dan yang lain-lain. Betul. Nah, kenapa Mas akhirnya memutuskan untuk fokus meneliti UFO nih? Sebenarnya yang membangkitkan minat kepada UFO sebenarnya almarhum bapak saya. Jadi waktu saya kecil tahun 78 tuh bapak saya ngasih, waktu saya masih balita ya, mungkin baru 5 tahun dikasih ini koran. Nah di situ dibilang oh mungkin ada UFO. Nah, sejak saat itu saya mulai tertarik sama yang namanya UFO. Berarti memang dari kecil lu tertarik UFO sampai sekarang masih tetap nyari tahu ya Mas ya? Tetap tertarik ya? Sekarang ya, sampai sekarang juga masih tertarik dengan fenomena UFO ini, terutama saya berusaha membuatnya lebih terstruktur ya, penelitiannya. Nah, UFO sendiri nih Mas, definisi UFO tuh beneran kayak yang kita tahu nggak sih, kayak piring terbang atau kayak gini gitu, atau ada lain? Sebenarnya waktu pertama kali yang membuat definisi piring terbang itu namanya Kenneth Arnold. Waktu itu dia kan miliarder ya di Amerika, dengan pesawat pribadinya dia melihat ada benda bentuknya kayak piring terbang, makanya dia mengatakan oh ini namanya piring terbang atau flying saucer. Nah setelah itu di Amerika kan ada Project Blue Book namanya, penelitian mengenai UFO oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Yang Blue Book ya? Di Project Blue Book itu ada Kapten Edgar J. Ruppelt yang akhirnya mengubah istilah flying saucer atau piring terbang menjadi unidentified flying object atau UFO. Sejak saat itu UFO berubah dari flying saucer jadi UFO. Nah sebenarnya udah berubah lagi kalau zaman sekarang. Jadi sejak tahun 2022 namanya bukan UFO lagi. Nah di Amerika itu terminologi berubah jadi Unidentified Anomalous Phenomena atau UAP. UAP. Cuma beberapa orang termasuk saya masih pakai istilah UFO. Maknanya itu sendiri beda ya Mas ya? Kalau UAP-nya yang terminologi modern itu lebih ke arah anomali, dan itu nggak hanya yang terbang, karena UFO itu ada yang di dalam air. UFO dalam air? Maksudnya gimana tuh Mas? Jadi kalau kita menyebutnya USO, Unidentified Submersible Object. Nah, kalau UFO kan terbang, flying ya. Ada yang di dalam air. Makanya terminologi yang baru adalah Unidentified Anomalous Phenomena. Jadi anomali yang tidak bisa dikenali. Nah, berdasarkan penelitian dari tim di militer Amerika, dari program AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, mereka membuat 6 karakteristik dari sebuah waktu itu disebutnya unidentified aerial phenomena, tapi itu ya sebenarnya UFO kan. Ada 6. Jadi penelitian UFO itu kalau di militer Amerika lebih fokus ke teknologinya, ke UFO-nya. Jadi mereka nggak pernah mikirin aliennya apa enggak, teknologinya UFO-nya. Yang pertama, ciri-cirinya UFO itu
punya teknologi yang bisa terbang tanpa ada metode propulsi atau pengendali yang kita kenal. Kalau kita kenal kan pesawat terbang, Pesawat terbang, betul. ada mesin jet, kan ada apa? Ada flap lah, pokoknya harus ada sesuatu yang kita tahu bisa buat dia terbang. Nah kalau cuma bola terus dia terbang manuver, nah itu namanya punya anti gravity propulsion ya. Jadi propulsi dan pengendali terbang yang tidak yang tidak lazim lah ya. Itu pertama ya. Jadi ada anti gravity propulsion. Yang kedua, biasanya UFO itu bisa terbang cepat sekali, terus dia bisa mengubah arah cepat sekali. Nah kalau di fisika itu nggak mungkin. Pertama, dia pasti ngesot. Jadi kalau kita mobil 100 km per jam, kita putar arah 90 derajat, mobilnya pasti ngesot kan? Ya nggak mungkin secara fisika. Nah terus orang di dalamnya pasti pentok-pentok kan? Nah pertama fisika nggak mungkin, secara biologis pengendaranya pasti tersiksa gitu kan. Tapi UFO bisa. Seakan-akan UFO itu tidak ada konsep kalau di fisika namanya kelombaman, nggak ada konsep kelombaman. Jadi nggak mematuhi hukum-hukum fisika konvensional. Nah, itu yang kedua, tidak mematuhi hukum-hukum fisika konvensional, terutama kelombaman. Terus yang ketiga, UFO itu bisa terbang dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara atau lebih dari 5 kali kecepatan suara. Nah, itu hypersonic. Kalau kita lihat pesawat jet terbang, kan pasti ada sonic boom suara ya. UFO nggak ada. Dan yang diamati itu bahkan dia tidak membuat pohon itu bergoyang. Nah, jadi kayak set gitu kan. Kecepatannya berarti ya? Dia bisa terbang cepat sekali tanpa ada jejak energinya. Iya. Itu yang ketiga. Nah, keempat, UFO itu bisa tidak terlihat oleh mata dan bisa tidak terlihat oleh radar. Nah, yang kelima, UFO bisa terbang di udara, di atmosfer, di dalam laut, dan di luar angkasa. Itu namanya transmedium. Nah, terus yang keenam adalah UFO bisa membuat efek biologis atau fisik. Contohnya, beberapa pilot Amerika mengalami luka-luka bakar pada saat mendekati UFO. Itu efek biologis atau fisik yang terjadi. Jadi itu karakteristik sebenarnya yang didefinisikan ya, kalau UFO ya harus penuhi itu. Nah, kebanyakan yang kita lihat itu hanya yang nomor 1, anti gravity. Nah, itu aja ada. Kayak ada bola ngambang. Nah, kalau cuma 1 itu kurang aneh. Seperti itu. Berarti klasifikasinya itu sendiri pun sejauh itu ya Mas ya. Berarti kalau misalnya ada yang bilang UFO tuh halu, ya anggaplah saya orang awam ya Mas. UFO tuh halu gitu. Menurut Mas tuh gimana tuh? Jadi dari proyek Blue Book itu sudah ada sekitar 13.000 lah. 13.000 data penampakan UFO, dan dari 13.000 itu 5% tidak bisa diidentifikasi. Ya, jadi 5% itu sekitar 700. Jadi banyak sekali sebenarnya yang tidak bisa diidentifikasi. Makanya disebut unidentified flying object. Nah, kalau berdasar itu kan proyek Blue Book tahun 47 ke atas lah ya. Nah, yang baru-baru ini data dari National UFO Research Center itu sekitar 130.000 penampakan UFO di seluruh dunia. Itu tercatat datanya. Di Indonesia, Beta UFO mencatat hampir 500 penampakan UFO sejak tahun 40-an ya sampai sekarang hampir 500. Itu juga belum semua kita catat. Jadi sebenarnya UFO itu real ada gitu kan, dan tercatat gitu, bukannya tidak ada. Dan terakhir dari anomali office itu ya, jadi dari ARO itu mengatakan bahwa sekitar 500 data penampakan UFO kan tercatat yang diambil oleh
militer atau pemerintah Amerika. Jadi militer Amerika juga mempunyai data penampakan UFO gitu ya. Dan tidak dipublikasi ya Mas ya hasil penelitiannya. Karena misalnya gini, ada data penampakan UFO dicatat sama radarnya ya. Kalau dipublikasi kan orang jadi tahu cara kerja radarnya Amerika. Nah, berarti itu problemnya kalau di militer Amerika, mereka tuh by design memang akan sulit mempublikasi. Kenapa tuh Mas? Karena akan kelihatan teknologinya mereka gitu. Teknologi radarnya dia itu kan bakal kelihatan, oh ternyata radar mereka kayak gini cara kerjanya. Makanya kalau penampakan militer sama penampakan UFO oleh militer, itu kita akan sulit menemukan atau melihat bukti yang dipublikasikan karena mereka kan menjaga kerahasiaan. Tapi diakui ada 500 penampakan UFO yang dicatat ya sejak 2017. Jadi sebenarnya UFO itu real, ada identified flying object itu ada. Dan dari 500 kalau nggak salah yang belum bisa diketahui itu sekitar 170. Jadi 500 170 itu masih belum diketahui. Dari 500 kalau 170 tidak diketahui, berarti mereka benar-benar nggak ngerti yang 170 itu apa, ya kan? Jadi itu benar-benar real unidentified kan? Ya. Sesuai dengan definisinya ya Mas ya. Jadi sebenarnya UFO itu ada, UFO itu real, bukannya hangu. Nah, yang punya UFO ini sendiri tuh manusiakah, alienkah, atau siapa Mas? Jadi beberapa peneliti UFO itu membuat hipotesa ya. Jadi secara umum itu hipotesa yang bisa kita ambil kategorinya, pertama, kalau benar-benar UFO, benar-benar ada identified, satu originnya itu asal dari terestrial, dari bumi sendiri. Jadi ya kan di bumi ada manusia, ada kita nggak tahu lah, pokoknya yang jelas kalau ada UFO yang sebenarnya pilotnya itu dari pemerintah Amerika misalnya, ada itu terestrial. Terus ada yang namanya ekstra terestrial, berarti kita nyebutnya UFOnaut lah, yang pilotnya UFO tuh UFOnaut lah ya. Nah itu dari luar bumi kalau ekstra terestrial. Bentuknya kayak alien gitu yang kita sering lihat. Ya itu kayak macam-macam lah. Nah terus ada yang dari extra dimensional. Ekstra apa tuh? Dari dimensi lain. Itu ada. Nah, kayak jin dan segala macam itu Mas? Kita nyebutnya extra dimensional, ke makhluk dalam bentuk energi. Extra dimensional. Nah terus ada yang namanya ini time traveler. Jadi itu kategori origin dari UFO, kategori UFOnaut lah. Kalau di Amerika bulan Juni kemarin itu David Grush, seorang perwira intelijen dari Angkatan Udara Amerika, bersaksi bahwa Amerika mempunyai material UFO dan non-human intelligence. Nah, non-human intelligence-nya kalau menurut David Grush itu tidak hanya ekstra terestrial, tapi ada juga yang ekstra dimensional. Ya saya lihat beritanya beberapa hari yang lalu sih Mas, soal pihak Amerika, pemerintah Amerika lagi mau ngebahas itu kan, karena bikin geger lah gitu. Nah menurut Mas nih, pendapatnya Mas ke arah mana nih nanti? Jadi David Grush akan bersaksi tanggal 26 Juli 2023 di sebuah hearing dari Senat ya, DPR-nya Amerika gitu ya. David Grush dan dua orang lagi, yaitu David Fravor, dia mantan pilot F-18 yang melihat UFO Tic-Tac tahun 2004, sama Ryan Graves. Ryan Graves itu adalah yang memberikan informasi keberadaan UFO Gimbal dan UFO Gophas yang terjadinya tahun 2015. Nah, kalau melihat dari saksi-saksi yang ada, kemungkinan fokusnya adalah UFO. Ya. UFO itu sendiri kemungkinan akan dicari tahu apakah Amerika memiliki teknologi UFO. Itu kemungkinan yang akan dicari tahu, karena
Senat sudah memasukkan amandemen ke undang-undang. Berdasarkan kesaksian David Grass, Senat mengatakan siapapun yang memiliki material UFO dan non-human intelligence harus memberikannya kepada negara Amerika Serikat. Kasih datang sampai 6 bulan. Oke. Nah, jadi memang udah mau dikeluarin nih. Jadi fokusnya tuh sekarang ke teknologi UFO. Gitu. Oke. Saya mau coba tanya ini dulu deh, komunitasnya Mas Nugi dulu ya, yang beta ya, beta UFO. Nah, saya tadi baca kayak ada pengelompokannya C0, C1 sampai C4 tuh maksudnya gimana sih Mas Nugi? Jadi ini sebenarnya berdasarkan pengalaman di komunitas ya. Jadi di komunitas itu ada banyak topik, setiap topik itu punya tingkat keanehan yang berbeda-beda. Okay. Ini kayak kita nonton film ya, nonton film kan ada semua umur, 13 tahun, 17 tahun, 21 tahun. Semakin ke atas kan semakin kontennya semakin berat. Sama kalau UFO juga sama. Jadi kita punya kategori 0. Kategori 0 itu lebih bahas popular science. Misalnya NASA mengatakan bahwa di galaksi Bima Sakti kita kemungkinan ada 300 juta planet yang ada makhluk hidupnya. Nah itu kategori 0, nggak bahas UFO, nggak bahas alien, cuma bahas science gitu kan. Nah kalau kategori 1, kategori UFO, misalnya ada UFO terlihat tahun 1964 di Indonesia, di Jawa Timur, di 3 kota. Jadi Surabaya, Malang, dan Bangkalan selama 1 minggu. Nah itu kategori UFO. Nah kalau kategori alien itu kategori 1 berarti ya Mas? 1, oke. Kategori alien misalnya ada di Indonesia tuh ada kasus alien encounter yang terjadi di Jalan Fatmawati tahun 1981, di sebelahnya rumahnya Guru Soekarno Putra. Nah waktu itu rumah itu dipakai untuk latihan suara Mardika, dan asisten rumah tangga yang namanya Pak Samadi itu melihat yang namanya makhluk alien yang tingginya sekitar 1,5 meter, pakai semacam tutup kepala gitu. Habis dia melihat makhluk alien itu, si Pak Samadi itu nggak bisa ngomong sama seminggu. Kenapa? Waktu itu ada tim dari 8 datang besoknya Pak Salatun. Pak Salatun itu peneliti UFO pertama di Indonesia. Dia bilang itu namanya extraterrestrial syndrome, dan itu umum. Maksudnya gimana tuh? Shock kah atau apa? Jadi katanya Pak Salatun itu umum. Kalau orang ketemu alien nggak bisa ngomong itu umum. Akan sembuh setelah seminggu, dan benar setelah sembuh itu kan. Nah si Pak Samadi itu cuma lihat aliennya, dia yang lihat UFO-nya. Nah, tetangga sebelah tuh melihat UFO-nya. Ada kalau nggak salah lebih dari 5 orang tuh melihat UFO-nya. UFO-nya tuh bentuknya kayak piring, kayak apa ya? Dia kayak bentuk bola tapi diapit oleh piringan gitu. Oke, bukan kayak gini ya Mas Nugi? Bukan ya. Dan terus dikejar sama anak-anak suara Mardika pakai motor sampai ke atas GBK. Nah, pada lihat dong, banyak dong yang lihat ya Mas. Ya, anak-anak suara Mardika lihat ke atas GBK, dan di atas GBK UFO-nya tuh berhenti. Terus akhirnya dia melesat ke atas gitu. Nah itu kategorinya udah kategori 2. Kenapa? Karena ada aliennya sama ada UFO-nya. Kategori ketiga kategori time travel. Nah, time travel tuh gimana maksudnya Mas? Nah jadi di dalam bukunya Letnan Kolonel Philip Corso, dia tuh adalah komandan dari Biro Foreign Intelligence, Foreign Technology. Foreign Technology. Nah, Foreign Technology itu adalah suatu badan di militer Amerika Serikat yang meneliti teknologi asing lah ya. Nah, dia tuh yang meneliti teknologi dari UFO yang jatuh di Roswell 7. Nah, waktu itu dia dapat laporan UFO-nya seperti ini, terus juga ada komentar dari yang namanya Herman Ober gitu ya. Nah, bahwa
dari ilmuwan itu dia dapat catatan ini tuh sebenarnya time travel machine. UFO itu time travel machine yang jatuh di Roswell, kan? Nah, memang ini sih kelihatannya jadi susah kan? Kayak tadi kan udah kategori biasa 1, 2, 3 udah mulai susah ya time travel. Nah, tapi sebenarnya menurut fisika kuantum beberapa ilmuwan percaya time travel bisa dilakukan. Beberapa ilmuwan ya. Jadi itu possibility masih ada. Terus yang keempat adalah kalau kita berhubungan dengan makhluk alien yang sifatnya energi, pure energy, dan dia berasal dari dimensi lain, jadi extra dimensional pure energy lah. Nah, ini beberapa saksi mengatakan ada makhluk seperti ini ada. Jadi ada makhluk alien yang benar-benar pure energy itu tidak ada bentuk fisik. Kalaupun dia berbentuk fisik, dia akan mengubah sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi bisa aja dia mengubah bentuk jadi manusia gitu. Ya mungkin aja sih Mas ya. Nah, hal seperti ini nggak langsung kendaraan. Jadi kalau dia bisa terlihat sebagai hanya bola aja, bola bercahaya aja gitu. Jadi yang makhluk seperti ini nggak buat bentuk kendaraan. Jadi UFO-nya itu ya dia sendiri gitu. Bisa jadi juga ya. Iya. Kalau yang kita tahu kayak makhluk halus dan segala macam itu masuk ke sana nggak sih Mas? Jadi kalau yang saya tahu ya, kalau dari para pengamat UFO dari dunia barat itu kan terminologinya beda. Mereka mengatakan itu namanya ultra terestrial. Ultra terestrial itu maksudnya makhluk dari dunia lain. Terus juga ada yang mengatakan itu ekstra dimensional. Sebenarnya itu sama. Ekstra dimensional adalah makhluk dari dunia lain. Nah, dari sisi fisika kuantum memang memungkinkan adanya parallel universe. Nah, dari situ kita masuk bahwa mungkin ada dari makhluk dari parallel universe itu yang berkunjung ke bumi. Nah, itu mungkin yang disebut adalah extra dimensional. Itu menurut pendapat pribadi saya. Oke Mas, ini mau ngomongin soal penampakan UFO yang ada di Indonesia nih. Kemarin kan sempat viral ya yang di Bandung. Nah, ini gimana nih Mas? Kan lumayan rame nih. Kita di Weta UFO tuh biasanya ada beberapa hal yang kita lakukan dulu sebelum kita meneliti fenomena ini. Pertama, kita lihat dulu ini sebenarnya faktanya seperti apa. Ada berapa saksinya. Terus kalau di sini kan saksinya kalau nggak salah cuma 1 atau 2 orang lah ya. Nah, jadi dari situ ada levelnya nih. Level saksinya tuh jadi berapa persen. Terus saksinya tuh kredibel atau tidak. Maksudnya kredibel, apakah saksinya itu mempunyai latar belakang yang terkait dengan fenomena yang dia lihat. Misalnya kalau pilot melihat UFO itu lebih tinggi ininya. Possibility benarnya. Karena dia bisa membedakan kan. Nah, di sini kita lihat setelah itu kita lihat buktinya itu seperti apa. Apakah buktinya itu hanya fotonya itu seperti apa, low resolution, high resolution. Kalau video apakah low resolution, medium atau high. Kalau pakai handphone itu biasanya nggak bisa high resolution, paling medium resolution. Nah, kalau ini low resolution, ya kan. Nah, baru kita lihat tingkat keanehan seperti yang tadi. Nah, ini kan tingkat keanehan cuma 1, kelihatan kayak proporsinya anti gravity itu aja kan, nggak ada yang lain. Nah, dari situ saya pribadi punya analisa awal bahwa ini tuh sebenarnya dari sisi fakta yang ada pun itu masih rendah, itu di bawah 30% biasanya. 30% tuh bisa dijelasin nggak sih Mas? Maksudnya gimana? Punya 3 kategori tuh. Kalau kategori 33% ke bawah itu kategori rendah, 33 sampai 6 itu kategori middle, 6% ke atas tuh high. Nah, kita pengennya itu UFO 50% ke atas pengennya. Nah, kalau masih di bawah 30% itu ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kemungkinannya yang pertama adalah rekayasa digital, nah, efek ilusi kan. Nah, terus yang kedua
ini bisa aja benda artifisial, benda buatan manusia, kan? Kayak drone gitu mungkin aja ya Mas ya. Benda buatan manusia. Nah, terus yang ketiga bisa aja ini adalah, tapi kalau ini possibility benda biological itu kayaknya nggak mungkin ya. Ya karena ini kan nggak kelihatan kayak binatang apapun kan. Terus yang keempat natural object. Nah, natural object itu bisa benda langit seperti bintang, planet dan sebagainya, atau benda-benda lain. Nah, tapi kalau di sini juga kemungkinan bukan. Nah, ini makanya kemungkinan yang bisa rekayasa digital bisa artificial object yang kita nggak kenal. Kan sekarang udah banyak misalnya ada drone, ada layang-layang pakai layang. Nah, cuma saya pribadi memang menganggap ini menarik gitu ya. Karena saya walaupun ini saya cenderung kategorikan artifisial, tapi tetap menarik untuk diselidiki. Cuma sebenarnya ada yang lebih bagus, yang data penampakan UFO yang kita pernah analisa di kita UFO di Bandung juga sih. Oh, oke. Yeah. Scoringnya berarti tinggi ya Mas ya? Sebenarnya di atas 30%, 34% tinggi sih. Oke. Kalau ini kan sekitar 20%-an lah kalau ini ya. Ini soalnya resolusi video tidak terlalu bagus. Oke. Mungkin bisa diceritain Mas yang di... Nah, ini artikel dari beritajatim.com ya. Nah, di sini Beta UFO sudah mengirimkan tim waktu itu untuk menganalisa, dan Kang Fanfan Darmawan dan tim dan Aib Nebula. Nah, di sini kita yakin bahwa benda itu bukan bintang maupun planet ya. Kita yakin juga itu bukan drone gitu. Kemudian kalau di scroll bawah tuh ada analisanya di situ. Ya kebetulan saya juga di sini sempat ikut menganalisa. Dari ada 4 kategori kan yang kita coba analisa. Tadi kita kira itu adalah bintang Sirius ataupun planet Venus, tapi ternyata bukan. Kan? Bukannya gimana Mas? Karena objeknya bergerak, bermanuver kan. Venus kan nggak jalan-jalan. Iya, oh gitu. Terus biological, bukan gitu kan. Misalnya bukan burung atau serangga, ya, karena bentuknya nggak kayak makhluk hidup itu objek. Oke. Dan kemudian artificial, waktu itu kita kira drone ya. Cuma kita nggak ngelihat ada drone yang seperti itu, waktu itu kirain seperti drone Flying Nova, tapi setelah dianalisa kayaknya bukan. Ya. Terus illusion itu kita coret karena memang saksinya ada banyak yang melihat ya. Jadi bukan optical illusion, tadinya dikira tuh kalau illusion bisa efek sandok dan cahaya matahari, pantulan dari kota gitu ya, tapi bukan ternyata. Nah, kesimpulan dari kita ini unidentified flying object untuk UFO Fatur. Mungkin bisa dilihat yang UFO Fatur Januari 2022 ya. Nah, waktu itu saya melihat ini ada tingkat keanehannya. Pertama ada anti gravity, kemudian dia tuh ternyata sempat diamati menghilang. Nah, berarti ada invisibility. Nah, ada 2 tingkat keanehan, middle lah tingkat keanehannya. Terus witnessnya middle, cuma evidence-nya low karena dia cuma handphone. Walaupun handphonenya ini high quality tapi masuk ke middle jadinya, kan, middle video. Nah, totalnya ini adalah 35%. Oke. Nah, 35% termasuk tinggi untuk UFO yang diambil oleh orang sipil di Indonesia. Masuk tinggi 30%. Ya. Nah, jadi untuk UFO Fatur di Beta UFO sepakat bahwa itu adalah unidentified flying object. Beda sama yang baru-baru ini di Bandung ya. Di Bandung ya. Nah, Mas, menurut hasil analisa tim Beta UFO nih, kenapa UFO-UFO ini menampakkan dirinya gitu? Kenapa tuh Mas? Kenapa ke bumi? Pertama dari statistik itu UFO di Indonesia paling banyak ada di kota Jakarta. Di Jakarta.
kedua di Bandung. Nah, jadi dua tempat di mana populasi kemungkinan yang paling banyak kan ya. Nah kalau di Amerika UFO paling banyak di kota New York, juga populasinya terbanyak. Jadi seakan-akan UFO itu emang mengincar lokasi yang banyak manusianya, ya kan. Di Jakarta sendiri di daerah sekitar tempat saya aja ada penampakan UFO di Hutan Kayu, di Percetakan Negara, di Jalan Pramuka. Jadi banyak sekali. Di Jakarta ada beberapa tempat ada penampakan UFO gitu. Nah kesimpulannya sebenarnya kalau kita bayangkan kita tuh makhluk dari planet lain di luar bumi, terus kita ke bumi. Nah, kalau kita lihat bumi itu spesialnya dibanding sama planet-planet lain itu adalah bumi itu adalah yang banyak kehidupannya kan ya. Makhluk hidupnya ya. Jadi yang kemungkinan besar kalau misalnya makhluk ufonot ini atau ekstraterestrial ini ke bumi yang tujuan mereka kemungkinan besar adalah makhluk hidupnya. Jadi mereka mau entah meneliti, entah melakukan eksperimen dengan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi, terutama mungkin manusia. Kalau misalnya Mas tadi sebutin udah banyak banget UFO-UFO yang ditangkap ya Mas, mungkin gak sih kalau alien itu ada salah satu di antara kita? Nah ini kita ngobrol ini aja ya pendapat ya Mas. Jadi di NASA tuh kan mengatakan bahwa ada 300 juta kemungkinan ada 300 juta planet yang ada makhluk hidupnya di galaksi Bima Sakti kita. Oke. 300 juta kan banyak. Banyak banget. Nah, saya percaya angka sih, NASA mengatakan begitu kemungkinan benar 300 juta. Nah, dari 300 juta nggak usah jauh-jauh lah, 300 saja datang ke bumi itu juga udah banyak kan. Dan kalau alien ekstraterestrial itu bisa saja peradabannya itu jauh lebih dulu dari kita. Manusia aja menurut sains baru ada 200.000 tahun yang lalu kan, Homo sapien ya. Nah, sedangkan kalau peradaban di tempat lain bisa aja sudah ada sejak miliaran tahun yang lalu. Bisa jadi. Nggak usah jauh-jauh. Kalau menurut NASA, Venus dan Mars miliaran tahun yang lalu itu ada makhluk hidupnya. Sedangkan bumi itu baru ada makhluk hidupnya 500 juta tahun yang lalu. Nah, bisa jadi alien itu udah lebih dulu masuk ke bumi dibanding manusia bumi itu sendiri. Nah kalau sudah seperti itu, ada kemungkinan ya mereka sudah membangun di antara kita, itu ada kemungkinan seperti itu. Dan beberapa informasi kayak dari Richard Doty itu mantan intelijen Angkatan Udara Amerika, dia mengatakan memang ada alien yang menyamar menjadi manusia. Ketangkep dia di pangkalan militer Angkatan Udara Amerika Serikat, pernah ketangkep. Ketangkepnya gimana? Apakah dia pakai kostum kah atau gimana? Gimana? Kedeteksi nggak pernah tidur. Tapi fisiknya kayak manusia juga? Iya kayak manusia kan itu bisa dibuat hybrid gitu ya. Jadi itu menurut informasi Richard Doty. Ya, jadi seperti itu. Dan Richard Doty itu memang sering memberikan informasi mengenai alien atau hybrid yang sebenarnya beredar di antara kita. Tapi itu di Amerika. Oke. Kayak manusia lizard itu termasuk ya Mas ya? Kemungkinan kalau mereka membaur, mereka tidak akan menunjukkan fisik kayak lizard. Gitu ya? Iya. Kalau misalnya kita kan suka ada konspirasi yang ketangkap kamera gitu kan, kayak misalnya matanya kedip atau kupingnya zip gitu. Kalau reptilian lah. Ya mungkin seperti itu ada. Yang kalau setahu saya, informasi yang saya pernah dapatkan dari suatu buku ya, kalau reptilian tuh pakai teknik masuk ke pikiran. Jadi bukan kan sebenarnya ada beberapa cara untuk mengubah bentuk. Pertama adalah ini pakai teknologi ya. Jadi seakan-akan kita bentuknya, misalnya saya berbentuk misalnya kayak kayak monster.
sebenarnya kayak orang, kita pakai teknologi kayak hologram gitu kan. Nah, terus kedua pakai pikiran, kita mempengaruhi orang yang melihat kita. Seakan-akan yang dilihat tuh kayak uya-uya aja kan, bisa mempengaruhi kan pikiran. Nah, terus yang ketiga baru pakai benar-benar dia bisa mengubah wujudnya. Tapi setahu saya benar-benar bisa mengubah wujud itu makhluk yang pure energy ya. Karena dia fisiknya kan sebenarnya bisa apa aja gitu kan ya. Iya. Menarik nih Mas. Jadi menurut Mas Nugi banyak manusia hybrid yang udah setengah alien, setengah manusia. Kalau banyak saya nggak tahu. Tapi kalau menurut Richard Doty ada. Dia berdasarkan pengalamannya dia di waktu bekerja di bagian intelijen di Angkatan Udara Amerika Serikat. Nih Mas, ada nggak sih ciri-cirinya orang yang hybrid? Misalnya, ada nggak sih? Atau klasifikasinya? Saya punya catatan sebenarnya. Oke. Gimana Mas Nugi tadi? Ya, jadi ini berdasarkan informasi yang saya peroleh dari beberapa orang ya, termasuk Penny Bradley, Randy Kramer, Thea Chris, Tony Rodriguez, yang mengatakan mereka itu termasuk dari yang namanya Secret Space Program. Apa itu Mas? Jadi ada program rahasia yang merekrut orang-orang tertentu ya, diculik terus direkrut. Nah, mereka tuh menamakan diri super soldier gitu ya. Tapi super soldier itu bukan kayak orang kayak Kapten Amerika gitu, enggak. Super soldier itu yang super tuh kemampuan mental powernya, mind power. Jadi mind powernya itu misalnya bisa mempunyai kemampuan membaca pikiran orang lain misalnya. Jadi kemampuan bisa telepati dan sebagainya. Nah, itu adalah yang saya ambil dari 4 orang itu, saya ambil dan setelah dicoba diwawancara beberapa member, dapatlah 7 orang memenuhi sekitar 80% dari 20 pertanyaan ini. Apa aja tuh? Boleh jelasin nggak sih Mas? Ya, jadi pertama ada missing time gitu ya. Nah, kalau missing time itu lebih ke arah, oh saya jam 9 nih, itu atau begitu lihat jam udah jam 12, terus saya ngapain aja. Atau blackout. Nah, blackout atau kita lagi nyetir atau kok tahu ada di rumah. Nah, kalau memory loss itu lebih ke arah saya tuh nggak punya memori pernah kerja di sini, pernah kerja di suatu perusahaan misalnya. Aneh gitu kan, itu apa gitu, saya tuh nggak pernah punya. Nah, itu memory loss. Terus ada mimpi-mimpi yang aneh kan, terutama mimpi yang sifatnya lain daripada yang lain. Misalnya mimpi ketemu makhluk tertentu gitu kan, atau bahkan mimpi yang nggak masuk akal gitu. Misalnya di depan rumahnya itu gak ada rel kereta, tapi dia sering mimpi punya ingatan ada kereta api yang jalan di depan rumahnya gitu. Kenapa dia bisa mikir kayak gitu terus? Nah, ternyata setelah di investigasi itu yang dilihat tuh UFO. Dikasih memori palsu ya. Nah, itu mimpi atau memori, entah mimpi atau memori. Atau cloning bisa jadi. Nah, jadi banyakan tuh memorinya tuh bisa berasal dari pengalaman sendiri atau dari klonnya dia. Jadi kalau Penny Bradley, Thea Chris, Randy Kramer, Tony Rodriguez itu mengatakan bahwa mereka tuh juga diklon gitu. Jadi gimana tuh? Mereka di bumi, tapi klon mereka ada klon yang dibuat berdasarkan DNA mereka, dan klonnya itu dipekerjakan di Secret Space Program, dan ternyata akhirnya mereka punya memori tentang klon itu gitu kan. Konsepnya kayak kembar. Orang kembar itu kan pasti
saling kirim ini kan, memori kan. Jadi kalau misalnya yang satu sakit, yang satu ngerasain juga biasanya kan, walaupun bertempat gitu kan. Apalagi ini clone kita gitu. Biasanya berapa clone sih yang bisa diciptakan dari satu DNA? Kalau menurut informasi 10.000. 10.000? Jadi bisa jadi? Ya, tapi kalau semakin banyak clone dibuat, kita semakin capek biasanya. Karena setiap clone akan mengambil energi kita. Oke Mas. Nah itu ada banyak lagi seperti pengalaman aneh di masa kecil. Pengalaman aneh itu belum tentu terkait ukuran alien. Karena bisa aja kita punya pengalaman aneh, tahu-tahu lingkungan kita tuh sepi, sunyi, nggak ada apa-apa gitu. Terus kayak ya aneh aja gitu. Nah itu bisa jadi itu adalah memori yang ditanam gitu. Sebenarnya itu untuk nutupin memori yang sebenarnya, mungkin ya. Nah terus baru ya tentu saja kalau ada pengalaman ketemu UFO atau alien, kemudian juga apakah punya high IQ score atau intelligent. Yang 9 ini agak aneh ya, multiple personality. Ini berdasarkan informasi dari Penny Bradley bahwa dia di training, disiksa sampai timbul multiple personality. Nah, personality barunya itu di training jadi super soldier. Personality awalnya tuh orang biasa, tapi begitu di switch ke personality yang baru, dia bisa punya kemampuan. Nah, kemampuannya kemampuan mind power ya, kemampuan otak ya. Jadi bukan super soldier tuh kayak Captain America, enggak. Ini kayak yang punya kemampuan mental gitu, mental power. Tapi bisa mempengaruhi juga nggak sih, misalnya saya ngelihat si Adam untuk kesana gitu, dia bergerak ke sana, segitunya atau gimana? Karena itu kan mind power itu bisa melampaui space and time ya. Jadi mind power itu bisa mempengaruhi benda-benda dari jauh gitu kan. Terus ya sebenarnya bisa sih, bahkan bisa mempengaruhi orang juga harusnya itu ya. Dan metodenya kayak di film-film ya, maksudnya dia kayak disetrum sampai hampir mati, terus kayak gitu-gitu bukan sih? Kalau Penny Bradley disiksa, ditenggelamin sampai hampir mati. Nah terus baru personality yang baru di training. Jadi seram sih sebenarnya. Mas. Mysterious combat skill atau mysterious combat bukan mysterious combat interest gitu ya. Jadi ada orang-orang seperti kayak Stephen Choa, itu super soldier dari Singapura. Dia nggak tahu dia belajar ilmu bela diri dari mana. Tapi dia bisa aja karena super soldier itu pengetahuannya di upload lah istilahnya. Jadi mereka tuh kalau mau belajar tinggal dicolokin aja di sini gitu kan. Nah, knowledge-nya masuk gitu. Jadi trainingnya itu termasuk kalau training yang skill kayak gitu, combat skill, mereka tinggal di-upload aja atau udah bisa. Yang susah itu training yang mental power-nya itu. Combat skill termasuk yang instan lah ya. Nah, ini beberapa orang ada yang natural bisa ngalahin orang lain, walaupun dia perawakannya nggak berotot, nggak gede gitu kan. Ada. Nah kalau misalnya kayak gitu, nah ini kejandang tuh. Kemudian empat itu simpelnya kan, empat tuh ada 5 sebenarnya. Nah, tapi simpelnya tuh empat tuh orang yang peduli terhadap orang lain, terhadap makhluk lain, terhadap bahkan tumbuhan, planet bumi dan lingkungan hidup itu termasuk empat juga. Nah, empat itu bisa membaca pikiran orang lain atau makhluk lain. Maksudnya merasakan kah? Membaca bisa baca pikiran, bisa baca emosi. Tapi yang paling sering tuh baca emosi. Yang paling, kalau pikiran itu mungkin agak sulit. Kalau baca emosi itu empat tuh gampang sekali. Jadi terasa misalnya di depannya orangnya lagi marah, sedih dan sebagainya. Ini kelihatan agak aneh, tapi beberapa teman saya punya kayak gini. Punya beberapa list ini ya? Iya. Terus animal lover. Itu masuk juga animal lover. Kenapa tuh Mas? Biasanya orang yang punya skill mental power itu sensitif ya, dan rata-rata penyayang binatang.
rata-rata penyayang binatang. Ya. Jadi orang yang suka nyakitin binatang udah pasti bukan super soldier lah. Bukan ya. Masuknya ke psikopat bukan? Iya. Yes, terus punya bakat atau minat di bidang seni. Ini bisa seni musik, seni lukis atau apapun. Oke. Rata-rata otak kanan semuanya Mas ya? Suka seni, empat, Kemudian extra sensory perception. Extra sensory perception itu udah punya indera keenam lah. Biasanya bisa sering mimpi tentang masa depan gitu. Oke. Terus punya firasat gitu. Seperti itu. Oke. Psychic, strange power. Nah, itu gimana tuh maksudnya? ini kalau dia punya kemampuan aneh ya, ada beberapa orang tuh yang misalnya dia megang suatu benda terus dia bisa tahu memori dari benda itu. Oh, oke. Baca memori ya. Dan banyak hal lagi mungkin yang nggak bisa diterangkan di sini tentang strange power ini. Pokoknya kemampuan aneh aja. Ya. Kemudian biasanya orang yang kayak gini punya anomali listrik. Gimana tuh Mas? Bunyi nyetrum. Oh. Oke. Ya, jadi kalau misalnya megang pintu atau cek itu ada listrik statis kan. Ya. Terus anehnya juga beberapa itu saya lihat entah orang tuanya punya background militer atau kakek neneknya punya background militer, atau punya leluhur, kalau di Indonesia punya leluhur dari keluarga kerajaan. Jadi misalnya sekarang kan zaman modern ya, tapi kalau ditelusuri zaman dulu tuh Anda keturunan dari kerajaan mana? Ada silsilahnya dari. Karena kemarin ada temen tanyain gini, 80% masuk, begitu tanya keluarganya dari kerajaan ya. Kok Mas tahu keluarganya dari kerajaan Cirebon? Terus selain itu biasanya juga saya tanyakan apakah bapak ibu kakek neneknya pernah punya pengalaman tentang alien dan UFO. Biasanya itu kakek nenek juga entah bapak ibunya atau kakek nenek juga punya pengalaman UFO. Jadi nggak cuma dia doang. Dalam satu keluarga tuh bisa ditelusuri ke atas gitu. Terus sudah pasti apakah Anda kalau misalnya ini super soldier itu rata-rata memang tertarik mempelajari UFO, fenomena UFO, nggak tahu kenapa. Soalnya sebenarnya perlu ditanyakan ya, kenapa banyak orang yang kan meneliti fenomena UFO itu kan banyak mengandung kayak feedback negatif ya. Nah, jadi nggak banyak yang benar-benar tertarik. Tapi ternyata beberapa yang di sini tuh benar-benar tertarik meneliti fenomena UFO gitu. Terus yang terakhir suka melihat bintang. Entah kenapa mereka ini suka melihat bintang. Ini memang listnya masih dikembangkan, tapi sementara ini cukup banyak yang bukan cukup banyak sih, baru 7 sih ya. Tapi menurut saya pribadi cukup banyak kan. Udah 7 orang dari teman-teman yang memenuhi 80% dari daftar ini sih. Ya, kalau misalnya ada yang ini mungkin bisa kontak kita di Beta UFO kalau ternyata ada yang memiliki ciri-ciri ini ya. Ciri-ciri ini. Nanti saya temukan dengan Kak Adam ini kayaknya semua ada di dia deh. Nah, itu tinggal ditanyakan aja. Iya. Ada 80% nggak? Ya. Ini menurut hasil penelitian pribadi ya Mas ya? Nah, ini penelitian pribadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari itu tadi Penny Bradley, Randy Kramer, Thea Chris, sama Tony Rodriguez. Ya. Oke. Dan udah ada 7 yang memenuhi. Teman-teman ada 7 yang memenuhi 80% dari ini. Kalau super soldier ini dilakukan oleh UFO sendiri atau alien sendiri atau sebenarnya manusia yang melakukannya? Keduanya sih ya. Jadi alien menyuruh manusia menyuruh alien. Jadi ada hierarkinya gitu. Jadi ada alien menyuruh manusia, terus ada manusia menyuruh alien. Jadi ada alien di tingkat bawah, ada alien di tingkat atas. Nah, alien di tingkat atas nyuruh manusia nyuruh alien di tingkat bawah. Jadi kayak Tony Rodriguez diculik sama alien. Tapi aliennya menyerahkan dia ke manusia. Nah,
Kan manusia yang di tingkat menengah itu disuruh sama alien di atas gitu. Jadi itu hierarkinya. Alien di sini itu maksudnya kayak reptilian. Ada alien itu ada banyak. Jadi alien ada yang bahkan ada yang direkayasa genetik sama manusia, ada alien yang direkayasa sama manusia. Dia kayak robot kalau yang itu. Di sini ada itu alien ya. Enggak ada ya. Tapi katanya nggak usah. Iya. Nah, Mas Togi, penonton kita lumayan suka sama yang berbau-bau mitologi gitu. Ada salah satu teori yang lumayan kontroversi ya. Jadi ada yang bilang keterlibatan dari UFO atau alien itu sendiri yang membangun struktur monumental. Nah, teori itu disebut sebagai alien kuno lah, ancient alien. Nah, ada yang bilang kalau piramida itu bukan kuburan, tapi landasan untuk mendaratkan UFO. Iya. Menurut Mas gimana? Itu dulu deh. Kalau yang pertama, kita tentu nggak tahu ya siapa yang bangun piramid ya. Jadi kita bisa berteori apapun, kontroversi, debat, ujung-ujungnya nggak ada yang tahu siapa yang bangun piramid kan. Walaupun diklaim itu yang bangun orang-orang Mesir, cuma kayaknya menurut saya pribadi itu kurang akal gitu ya. Nah, ada dua teori. Yang pertama, bangun tuh bisa aja alien, bisa aja manusia. Terus fungsi dari piramid, kalau setahu saya ada penulis namanya Joseph Farrell yang mengatakan piramid itu senjata. Kan senjata. Terus ada piramid senjata maksudnya gimana? Itu kayak senjata, jadi mungkin dia tuh kayak sistem pertahanan bumi mungkin ya. Karena kalau engineer ada engineer namanya Christopher Dunn, insinyur, dia menganalisa bahwa alien itu power plant, pembangkit energi. Kan, jadi sebenarnya itu kalau bisa kontroversial karena mereka kan punya pendapat masing-masing ya. Tapi nyatanya kan ada yang mengatakan itu sebenarnya ada merkuri kan ada merkurinya, dan ada yang mengatakan itu benar pembangkit energi, mendistribusikan energi. Nah, cuma piramid itu udah dikorsletin, istilahnya kalau kita punya listrik terus tato dibuat korslet kan terbakar semua gitu. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Dinonaktifkan. Udah dinonaktifkan. Entah kenapa korsletnya seperti itu. Terus mengenai siapa yang membuat piramid, menurut saya pribadi bisa alien, bisa manusia. Mungkin. Kalau yang di bumi. Oh, berarti nggak hanya di bumi? Di bulan kan ada. Di bulan? Di bulan ada, di planet Mars ada. Ada. Jadi ya ada sebenarnya di bulan. Kalau piramid itu bentuk struktur yang sebenarnya universal mungkin ya. Jadi mereka membuat piramid ya karena itu kan. Jadi yang setahu saya emang nggak cuma di bulan juga ada. Di bulan, di Mars, dan kemungkinan di tempat-tempat lain juga ada. Dan kalau yang di luar bumi ya pasti bukan manusia. Benar. Ya kan? Kalau yang di bumi ya itu mungkin bisa diperdebatkan lah. Gitu. Kalau dari sini tuh yang berpengaruh adalah bentuknya atau kandungannya atau apa ya misalnya? Piramid sendiri, buat ini udah di luar ini ya. Piramid sendiri itu kalau menurut yang saya pernah baca, di Rusia tuh ada yang bikin penelitian piramid. Jadi dia bikin piramid, tapi piramidnya piramid yang runcing. Kan piramid ada 3, piramid runcing, piramid landai, sama piramid kayak yang di Mesir. Nah, kalau piramid runcing itu untuk mendistribusikan energi, piramid yang landai untuk menyimpan. Nah, kalau piramid yang di sini, yang di Mesir itu untuk menyimpan dan mendistribusikan energi. Itu menurut yang saya baca. Gitu ya. Nah, ujung-ujungnya piramid itu memang ada hubungan dengan energi harusnya. Nah, karena penelitian yang di Rusia itu kan macam-macam, kayak misalnya ada silet yang
tajam terus dalam piramid gitu kan. Terus yang menarik tuh yang di Rusia dibangun piramid yang runcing, tahu-tahu di sekitarnya muncul tanaman-tanaman yang udah punah. Nah, kan ini kayak membangkitkan energi baru gitu. Oke. Apalagi di piramida Mesir tuh banyak artefak-artefak yang bentuknya tuh kayak bukan manusia gitu ya. Nah itu tuh gimana? Termasuk alien nggak? Mesir itu kan punya banyak dewa ya. Jadi zaman kalau nggak salah tuh zaman sebelum peradaban manusia ada zaman Zep-Tepi. Nah, zamannya dewa-dewa mereka kan. Nah dewa-dewanya itu kan mukanya kayak Anubis, mukanya anjing gitu kan. Nah memang kita nggak tahu lah, mungkin bisa diperdebatkan apakah benar atau tidak. Cuma masalahnya menurut Randy Kramer emang ada alien yang mukanya kayak anjing. Jadi ada si Randy Kramer pernah ketemu alien mukanya kayak alien punya muka kayak anjing husky gitu. Itu ada kan. Jadi ada yang mukanya kayak kucing juga ada. Berarti alien itu banyak jenisnya ya Mas ya? Banyak jenisnya. Dan kalau memang deskripsinya itu benar-benar fisikal kayak gitu ya mungkin aja ya. Cuma itu kan mungkin masih bisa didiskusikan lah ya. Tapi di zaman sebelum peradaban itu memang dewa-dewa yang berkuasa kan di Mesir kan. Tadi ngomongin Anubis, ini menunjukin apa nih Mas? Jadi ini presentasi saya waktu mempresentasikan mengenai pengalaman Randy Kramer. Dia super soldier di Rogue Secret Space Program. Dia mengatakan pernah ketemu spesies alien yang mukanya seperti anjing husky. Nah, spesies ini katanya intelijen, terus bersih gitu, badannya bersih, wangi, terus lucunya mereka punya piaraan primata. Kalau kita kan manusia primata punya piaraan anjing, ini kebalikannya. Nah jadi ada yang mengatakan ada spesies alien bermuka anjing tuh ada. Jadi itu membuka kemungkinan yang menarik, apakah Anubis itu adalah alien gitu kan. Iya. Nah selain itu juga sebenarnya ada banyak sekali di sini yang si Randy Kramer katakan sebenarnya manusia itu unik di alam semesta. Jadi kita bukannya spesies yang inferior, kita tuh unik gitu. Manusia itu punya kemampuan untuk memproduksi manufacturing yang bagus dibanding spesies-spesies yang lain. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu, Mas? Maksudnya perbandingannya apa? Ternyata spesies alien yang lain itu belum tentu pintar membuat. Jadi teknologi mereka ada yang mereka rampas dari musuhnya, ada yang mereka dapatkan dari peradaban alien lain yang udah punah. Mereka jarah lah itu ya. Jadi belum tentu teknologi itu mereka buat. Jadi nggak semua alien tuh bisa memproduksi. Nah, kita termasuk spesies yang bisa memproduksi. Sebenarnya tuh make sense ya, kayak misalnya manusia tuh kan punya tangan 5 gitu ya. Terus gampang gitu digerakkan. Apa misalnya spesies kayak reptil gitu, kayak itu kan tangannya cakar semua tuh, gimana tuh mau mengoperasikan kan? Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi manusia itu punya tempat sendiri di alam semesta yang sebenarnya ada plus pointnya. Apakah itu kenapa para alien dan UFO dan segala macamnya mau ke bumi? Iya, mau menyerang itu. Jadi kita dipekerjakan juga kalau menurut si Randy Kramer. Kita dipekerjakan. Dan terkadang sebenarnya belum tentu pinteran alien itu dari manusia. Maksudnya gimana, Mas? Terkadang alien itu ada yang pinter misalnya otaknya kayak komputer gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya di combat, kalau menurut Randy Kramer,
orang yang pintar, misalnya IQ 200 melawan prajurit yang berpengalaman, belum tentu orang yang punya IQ tinggi bisa menang sama prajurit yang berpengalaman, dia bilang gitu. Ada spesies alien yang katanya pintar, tapi bisa kalah sama pasukannya Randy Kramer gitu dia bilang. Iya. Jadi belum tentu kita kalah lawan alien, lah istilahnya gitu. Jadi mereka menangnya lewat teknologi. Strategi bisa kalah sebenarnya. Oke, Mas. Mas Nugi, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Aku mau masuk ke konspirasi Homo sapiens. Oke. Nah, Mas Nugi, aku mau masuk ke konspirasi yang lain nih. Jadi ada yang bilang kayak sebenarnya Homo sapiens itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi kayak teori evolusi itu tuh nggak ada. Jadi berasal dari rekayasa genetik oleh Anunnaki. Nah, menurut Mas gimana nih? Nah, pertama yang namanya manusia kita nggak tahu pertama kali munculnya kapan secara definitif. Ada yang mengatakan manusia 200.000 tahun yang lalu kan. Kalau Anunnaki itu kan kalau menurut istilah Raja Sumeria 400.000 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kalau misalnya 400.000 tahun yang lalu, sedangkan Neanderthal muncul 600.000 tahun yang lalu, berarti duluan Neanderthal daripada Anunnaki kalau lihat istilah Raja Sumeria. Nah, tapi itu bisa benar bisa salah karena sekarang pun ada orang-orang yang dibuat hybrid sama alien gitu kan. Jadi diculik, dikasih DNA alien terus jadi hybrid kan, terus hybridnya itu di-cloning. Nah, klonnya dipekerjakan, manusianya sih ditaruh di bumi aja gitu kan. Nah, jadi mungkinan ada benernya di bagian hybridnya itu karena sampai sekarang masih ada program hybrid itu gitu. Jadi alien itu emang interestnya untuk membuat hybrid. Alien sendiri tuh kemungkinan populasinya nggak sebanyak yang kita kira. Jadi mereka membutuhkan tenaga kerja lah, workforce. Nah itu bisa dari clone. Menarik nih. Jadi mungkin kalau misalnya kita tuh adalah hasil genetika dari Anunnaki seperti itu. Kalau kata beberapa super soldier itu bukan dari satu spesies. Dari 22 spesies alien yang berkontribusi terhadap, dan itu juga nggak sekaligus gitu kan. Ada yang itu bukan dalam satu saat gitu, jadi dalam perjalanan sejarah itu ada kontribusi 22 spesies katanya terhadap manusia ini. Jadi kemungkinan bukan satu entitas, ada banyak. Tapi itu memang ada informasi seperti itu. Ada yang mau dijelasin lagi, Mas? Iya. Terus kalau menarik tentang Anunnaki, saya biasanya nggak bicara tentang Anunnaki yang sipil, nah itu pasti semua udah tahu ya. Nah, ada cerita di Jerman sebelum Perang Dunia Kedua tuh ada namanya Vril Society ya. Vril Society itu Maria Orsik kan ya, yang katanya dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan alien dari Aldebaran. Terus akhirnya dia membuat wahana-wahana kayak UFO berdasarkan komunikasi itu. Nah, alien dari Aldebaran itu mengatakan bahwa mereka adalah leluhur Anunnaki. Kan? Nah, jadi ada yang klaim tuh alien dari Aldebaran gitu kan. Nah, terus juga Anunnaki sendiri kalau dilihat dari definisi katanya itu kan dari bahasa Babylon itu kan anak-anak keturunan dari dewa langit Anu dan dewi bumi Ki. Nah itu juga ada di beberapa mitologi, kayak di mitologi India ada dewa langit Deus Pitar, dewi bumi Pratiwi. Di Yunani dewa langit Uranus, dewi bumi Gaia. Nah kalau di
Mesir, dewa bumi Geb, dewi langit Nat, Nat Geb. Jadi Anunnaki itu sebetulnya ada di banyak mitologi sih. Iya. Dan mungkin ada benernya juga tuh. Tapi yang saya percaya itu adalah hybridnya gitu. Jadi mungkin memang ada hybrid dari alien, tapi mereka tuh punya kepentingan. Jadi mereka menghybrid kita untuk dijadikan tenaga kerja. Ya. Yang pasti punya kepentingan ya. Dia DNA-nya di cloning gitu kan. Karena populasinya nggak banyak. Iya. Mas Nugi ada juga yang bilang kayak alien itu ke bumi untuk mencari bahan mineral gitu. Nah itu benar nggak sih? Kalau misalnya gini, kalau misalnya bilang emas tuh banyakkan di luar bumi daripada di bumi. Dan bumi itu kalau menurut saya pribadi yang menarik bukan mineralnya tapi adalah makhluk hidupnya. Nah bisa aja alien ke bumi untuk cari bahan mineral ya, tapi kalau misalnya kayak emas di bumi kalau dikumpulin paling cuma segede stasiun olahraga, terus keluar emas di bumi. Sedangkan di luar bumi bisa sampai banyak sekali kandungan emas. Itu baru bicara emas, belum bicara mineral yang lain. Yeah. Mineral itu sebenarnya lebih banyak di luar bumi. Jadi sebenarnya logiknya sih lebih ke menggunakan DNA manusia sebagai tenaga kerja sih. Berarti yang dicari DNA-nya itu? DNA-nya tuh di cloning jadi workforce gitu kan. Oke. Nah, kenapa DNA-nya tuh dicari? Karena gini, kalau kita punya DNA-nya kan manusianya ditaruh di bumi, terus klonnya dipekerjakan. Nanti kalau klonnya mati dibuat lagi. Kan? Itu terus ya. Bakal ngobrolin lebih detail soal AI God dan segala macam mungkin sama Kak Adam kali ya. Iya. Enaknya gimana, apa Mas Nugi sendiri yang jelasin? AI God, ya itu udah lari ini ke arah situ sih. Iya udah, nanti sama Kak Adam aja ya soal itu ya. Nah Mas Nugi, Mas Nugi ini kan udah dari umur 5 tahun meneliti tentang UFO, alien dan segala macam ya Mas Nugi ya. Iya dari SMP. Dari SMP ya. Nah, masih main-main. Iya, tapi udah dipaparkan sama UFO dan segala macam. Ada nggak sih Mas penelitian pribadi Mas Nugi nih? Boleh diceritain nggak secara singkat? Nah, sebenarnya pertama adalah mau meneliti. Biasanya kita pengen tahu, hampir semua peneliti UFO pengen tahu tuh agenda alien tuh apa. Nah, agenda alien tuh apa? Kenapa dia muncul? Kenapa dia lakukan penculikan gitu kan? Nah, sementara ini kita sih udah, ya saya sendiri sudah punya gambaran lah yang kita diculik karena DNA kan. Yeah. Nah, tapi itu tuh ujung-ujungnya untuk apa? Nah, itu belum ketahuan. Iya, kita diculik untuk diambil DNA-nya, terus nanti dijadikan pekerja dan segala macam. Cuma agenda yang lebih luasnya apa? Apakah manusia itu hanya sebagai alatnya alien gitu kan? Karena kenyataannya kayaknya sebenarnya manusia tuh bisa lebih superior dari alien. Dan kalau misalnya manusianya mau, ya alien tuh bisa kalah gitu kan. Tinggal tunggu waktu aja ini kan. Nah, dan yang paling penting yang saya pengen tahu tuh definisi manusia secara universal itu apa? Oke. Karena kalau misalnya kita bilang manusia, ya manusia kayak kita tuh manusia, tapi ternyata ada manusia lain dari planet lain yang mukanya sama persis gitu kan. Jadi definisi manusia itu apa? Terus kenapa bisa di tempat lain tampangnya juga manusia? Kan? Dan ternyata spesies manusia di berbeda planet itu bisa mengadakan perkawinan. Nah, tapi definisi manusia kan harusnya dicari lagi, manusia itu sebenarnya apa, gitu kan? Kalau jangan-jangan semuanya manusia bukan alien. Iya. Bisa jadi. Pencariannya. Sama ini sebenarnya zaman dulu itu kan NASA mengatakan bahwa yang namanya
Venus dan Mars miliaran tahun yang lalu ada penghuninya. Okay. Sedangkan Bumi baru 500 juta tahun yang lalu ada makhluk bersel kompleks. Jadi waktu di Mars dan Venus ada penghuni makhluk hidupnya, di Bumi malah masih planet es, belum ada makhluk hidup bersel banyak, hanya ada mikroorganisme. Berarti ada peradaban di Venus dan Mars. Kalau misalnya mereka ada peradaban makhluk berintelijensi, ada peradaban yang sebenarnya kalau menurut para super soldier di Secret Space Program, memang ada peradaban yang miliaran tahun yang lalu membangun kota-kota di tata surya. Nah itu yang sering saya teliti ya itu. Jadi kayak ternyata di Mars itu ada sisa-sisa peradaban. Di Mars itu ada kayak sisa-sisa bangunan. Dan di bulan juga ada sisa bangunan. Nah, harapannya tuh bisa meneliti sampai ke sana. Apa sih peradaban yang zaman dulu? Karena ternyata alien itu takut sama peradaban yang di tata surya. Kalau menurut ceritanya beberapa super soldier zaman dulu tuh di bumi itu dikuasain namanya ancient builder race. Nah 500.000 tahun yang lalu peradaban itu runtuh. Peradaban itu runtuh mungkin karena meledaknya planet di antara Mars sama Jupiter, terus atau perang saudara. Nah peradabannya runtuh, akhirnya alien-alien yang itu bisa masuk ke tata surya tuh. Nah baru ya kita mungkin dieksploitasi dan sebagainya gitu. Nah kita kan nggak pernah tahu bahwa ternyata yang namanya ancient builder race itu punya peradaban, dan ternyata menariknya beberapa super soldier seperti Korikut, Randy Kramer itu mengatakan bahwa dulu tuh Secret Space Program suka menjual batu-batu ke alien, batu-batu dari situs-situs kuno gitu kan, ditukar sama teknologi. Kenapa ditukar sama teknologi? Kan batu-batu nggak ada harganya kan? Bilang kamu bawain batu dari ini, bawain dari sini, nanti kita tukar sama teknologi canggih gitu kan. Terus Secret Space Program senang gitu kan. Lama-lama mereka tahu bahwa batunya itu sebenarnya teknologi gitu kan. Teknologi canggih itu beda sama teknologi yang kita lihat sekarang. Kalau sekarang kan kalau kita punya komputer itu harus diketik. Ada mouse, harus disentuh kan. Nah, teknologi alien itu udah pakai pikiran. Jadi mirip kayak yang dikembangkan sekarang kan udah ada integrasi antara otak manusia sama pikiran ya. Jadi kayak di kampus saya itu ada kursi roda yang bisa digerakkan oleh pikiran. Jadi ada semacam headset yang ditaruh di kepala orang di dalam kursi roda itu. Karena biasanya kalau orang di kursi roda tangannya pun nggak bisa dipakai kan, udah lumpuh kan. Jadi sekarang pun udah ada interfacing antara otak manusia sama komputer. Sama AI apa? Enggak, komputer ya? Komputer, jadi di kepalanya ditaruh headset, nah terus tuh connect sama kursi rodanya. Dengan pikiran dia mengendarai kursi rodanya. Itu teknologi kita yang sekarang, jadi interfacing antara brain sama komputer. Nah alien itu lebih canggih lagi, pikirannya wireless ke teknologinya. Jadi kalau mau koneksi ke misalnya ada ini tablet gitu ya, tablet punya alien, nah kita tuh nggak ada ininya, nggak ada tombolnya, nggak ada, koneksi pakai pikiran. Nah ancient teknologi tuh kayak gitu, kata super soldier Secret Space Program. Kita lihat batu, hanya yang bisa koneksi ke batu itu yang tahu bahwa di situ ada teknologi. Jadi teknologinya itu diakses lewat pikiran. Kalau kita ngira cuma batu, padahal kalau diakses jangan tuh tablet bisa connect ke internet zaman dulu gitu kan. Berarti masa itu lebih canggih daripada sekarang? Ada yang mengatakan begitu, terutama karena ancient builder race itu dari zaman dulu. Bahkan mungkin peradaban zaman dulu itu beberapa udah berinteraksi ya, kita kan nggak tahu ya. Dan memang itu pengakuan para super soldier. Sekarang mereka nggak mau lagi kasih batu-batu dari ancient set, mereka keep sendiri, mereka teliti sendiri, mereka nggak mau kasih ke para alien. Oh, menarik nih. Iya, jadi kita memang kalau dari workshopnya NASA tentang technosignature itu kan mencari teknologi ekstraterestrial kan. NASA berusaha mencari teknologi ekstraterestrial.
timnya udah menyadari bahwa dengan teknologi yang ada sekarang kemungkinan kita nggak bisa mengenali teknologi ekstraterestrial karena udah terlalu jauh kan. Nah salah satunya yang itu teknologi mengakses teknologi dengan pikiran gitu kan. Kalau misalnya ketemu bentuknya cuma batu, buang aja gitu kan. Ternyata bisa diakses pakai pikiran. Kita nggak tahu, kita nggak bakal bisa ngenalin. Bahkan kalau misalnya ternyata teknologinya jadi misalnya di batu di dimensi kita, tapi di dimensi lain tuh berbentuk benda lain gitu kan. Nah, kita nggak tahu karena kita nggak bisa ngaksesnya kan. Dan mungkin dari kandungannya juga kali ya Mas Nugi ya. Mungkin ya. Dan karena itu ancient site itu harusnya dipelihara. Dimanapun sih jangan Iya. Jangan dirusak. Ternyata sepenting itu ya. Iya. Untuk teknologi. Mungkin nggak sih Mas kalau kita tarik ke depan gitu ya, teknologi AI kita sekarang nih bakal secanggih itu. Jadi tidak memerlukan benda hard lagi, jadi langsung menggunakan pikiran dan ya seperti yang dicanang-canangkan lah. Itu mungkin nggak? Jadi kalau nggak mungkin. Kalau lihat dari yang sekarang ya ada ChatGPT gitu ya. Saya kan sempat pakai ya ChatGPT. ChatGPT itu kalau bikin lukisan sih oke, bikin musik oke, tapi disuruh bikin sesuatu yang sifatnya konkret, misalnya suruh membuat desain arsitektur itu hancur. Suruh membuat desain software itu hancur. Tetap harus ada komponen manusianya. Nah, kalau teknologinya alien yang setahu saya juga sama. Setahu saya tidak ada teknologi alien yang pakai artificial intelligence yang murni artificial intelligence. Pasti ada komponen DNA-nya. Jadi setiap teknologi alien yang saya tahu tuh sifatnya cyborg, half machine, half biological. Apakah itu kenapa dia mencari DNA? Untuk menyempurnakan? Iya, jadi ternyata makhluk hidup itu punya kemampuan yang mungkin tidak bisa direplikasi sama artificial intelligence ya. Kalau artificial intelligence kan mungkin cuma kayak kalkulator ya. Kalau makhluk hidup kan bisa punya intuisi, bisa kreatif, bisa kritis gitu kan. Nah itu mungkin yang nggak dipunyai oleh artificial intelligence, walaupun mungkin dibilang bisa aja dibikin chip, AI-nya bisa merasa sedih. Nah, cuma intinya bukan merasa sedih, intinya tuh apakah si AI bisa mendapatkan intuisi, ilham, gitu kan? Itu hanya dimiliki makhluk hidup. Itu hanya dimiliki makhluk hidup. Kan? Karena si AI nyari ilham dari mana? Dari database. Kan? Kalau kita kan nyari ilham tahu cling gitu kan. Nah, itu beda. AI plus DNA. Ya, kalau alien itu AI plus DNA. Jadi nggak bisa cuma AI aja. Itu yang dari informasi dari para super soldier di Secret Space Program. Jadi dari pengalaman pribadi, ChatGPT itu belum bisa untuk membuat sesuatu yang konkret, yang kayak desain arsitektur, desain software nggak bisa. Tapi kalau saya pengen buatlah lukisan kodok membeku di luar angkasa, itu bisa. Kan cuma kreatif kan, random aja dibuat kan. Dan terus ada ChatGPT yang suka bikin random, tapi manusianya tuh kadang-kadang jarinya 6 gitu kan. Iya kan, itu kan belum bisa diandalkan ya. Saat ini kan belum sempurna nih Mas Nugi. Kan nggak tahu nih berapa puluh tahun ke depan. Siapa tahu menyempurnakan DNA itu. Kalau menurut saya yang terjadi adalah si AI itu bisa mengcloning kemampuan satu orang atau satu orang expert, misalnya Einstein. Nah, Einstein itu dianalisa semuanya, dimasukin ke dalam database. Nah, bisa tuh. Tapi nanti si AI adalah cloningannya Einstein. Berpikirnya polanya ya kayak gitu. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa dapat intuisi sama ilham. Ya kan, itu kan bedanya manusia ya. Manusia ya, bisa dapat intuisi, ilham, atau dapat ide aja kan. Kalau AI kan dapat ide dari mana? Dia idenya selalu dari database, harus konkret idenya dong. AI nggak bisa dapat ide dari mana ya? Dari sesuatu yang kosong kan nggak bisa di AI. Harus sesuatu yang konkret, datanya dari mana? Imajinasi, ilham itu sulit ya kalau diprogramkan. Kalau AI imajinasinya pun harus berdasarkan sumber referensi data.
Nanti diambil emergensinya dari siapa nih kan? Misalnya dari para pemikir, nanti di cloning. Tetap aja AI-nya itu nggak sesempurna makhluk hidup menurut saya. Ya. Oke. Habis ini mungkin aku bakal ngundang Kak Adam di konten selanjutnya. Kita bakal ngomongin hal-hal yang lebih. Kak Adam bakal ngomongin C04 ya. Apa nih namanya? C4. C4 itu. Eksplosif. Iya. Nah, ini salah satu pelaku C4. Nah, mungkin habis ini kita bahas dari sisi Mas Nugi dan sisi Kak Adam. Yeah. Terima kasih Mas Nugi untuk konten kali ini. Yeah. Dah. Terima kasih.